wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anak hebat SDN Kemakmuran 2 yang dimuliakan Allah serta pemirsa yang budiman, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita, salah satunya dengan selalu mensyukuri nikmat Allah serta menggunakannya untuk amal ibadah dan kebaikan. Tak lupa salam dan sholawat semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah. Anak-anak yang soleh dan soleha yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan tausiah 5 menit atau taklim dengan tema mengobati penyakit hati. Dalam hadis dari Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan merasakan nikmatnya iman orang yang ridho Allah sebagai Rabb-nya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul-Nya. Dalam hadis di atas, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 3 kriteria untuk dapat merasakan lezatnya iman, yaitu orang yang mentauhidkan Allah dengan sepenuhnya, sebagaimana bukti dia ridho Allah sebagai Rabb-nya, dia menjadikan syariat Islam sebagai aturan hidupnya, sebagai bukti dia ridho bahwa Islam sebagai agamanya, dia mengikuti petunjuk Rasulullah SAW dalam hidupnya. Iman Islam dan segala keturunannya merupakan kenikmatan dan bisa dirasakan lezatnya. Namun, mengapa banyak orang yang justru merasa berat atau bahkan merasakan tersiksa ketika melakukan ketaatan? Bisa jadi, bahkan termasuk kita, seringkali masih menganggap ketaatan itu sesuatu beban yang sulit bagi kita. Kasus semacam ini juga dialami oleh fisik manusia ketika seseorang itu sakit. Selezat apapun makanan yang diberikan, orang tersebut akan merasakannya sebagai sesuatu yang pahit dan tidak nikmat. Seperti itulah orang yang sedang sakit hati dan mentalnya. Selezat apapun nutrisi yang diberikan, dia akan merasakan pahit dan berusaha menolaknya. Untuk bisa mengembalikan pada kondisi normal, tentu penyakit tersebut harus diobati. Hati sakit yang dibiarkan selamanya akan sulit untuk menikmati lezatnya iman. Imam Ibnu Qayyim dalam karyanya yang berjudul Ighatsatul Lahafan menjelaskan bahwa ada 3 teori pokok untuk mengobati sesuatu yang sakit. Teori ini juga digunakan dalam ilmu medis ketika seorang dokter hendak mengobati pasien. Yang pertama, menjaga kekuatan. Ketika mengobati pasien, dokter akan menyarankan agar pasien banyak makan yang bergizi, banyak istirahat, tenangkan pikiran. Tidak lupa, sang dokter juga memberikan multivitamin atau suplemen. Semua ini dilakukan dalam rangka menjaga kekuatan fisik pasien. Ibnu Qayyim juga menjelaskan, orang yang sakit hati, salah satu upaya yang harus dia lakukan adalah menjaga kekuatan mentalnya dengan ilmu yang bermanfaat dan melakukan berbagai ketaatan. Hatinya harus dipaksa untuk mendengarkan nasihat dan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, serta fisiknya dipaksa untuk melakukan ibadah dan ketaatan, karena ilmu dan amal adalah nutrisi bagi hati manusia. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari memisahkan ilmu sebagaimana hujan dalam hati manusia sebagaimana tanah, karena hati senantiasa butuh nutrisi berupa ilmu. Yang kedua adalah melindungi pasien dari munculnya penyakit yang baru atau sesuatu yang bisa memperparah sakitnya. Dalam mengobati pasien, tahapan lain yang dilakukan oleh dokter adalah menyarankan pasien untuk menghindari berbagai pantangan sesuai jenis penyakit yang diderita oleh pasien tersebut.
Hal yang sama juga berlaku untuk penyakit hati, seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim bahwa orang yang sakit harus menghindari segala yang bisa memperparah penyakit dalam hatinya, yaitu dengan semua menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Karena dosa dan maksiat adalah sumber penyakit bagi hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bagaimana bahayanya dosa bagi hati manusia dalam potongan hadis yang artinya, sesungguhnya seorang hamba apabila melakukan perbuatan maksiat, maka akan dititikkan dalam hatinya satu titik hitam jika dia meninggalkan maksiat itu, memohon ampunan dan bertaubat, hatinya akan dibersihkan. Namun, jika dia kembali maksiat, akan ditambahkan titik-titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Yang ketiga adalah menghilangkan penyakit yang ada dalam dirinya. Tahapan terakhir ini, setelah dokter memastikan jenis penyakit yang diderita oleh pasien, dokter akan memberikan obat untuk menghilangkan penyakit tersebut dengan dosis sesuai dengan penyakit pasien. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa cara untuk menghilangkan penyakit yang merusak hati adalah dengan banyak bertaubat, beristighfar, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kesalahan itu harus ditutupi dengan membayar kafarah, maka dia siap membayarnya. Jika terkait dengan hak orang lain, diampun siap dengan meminta maaf kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan orang yang bertaubat dari satu perbuatan dosa seperti orang yang tidak melakukan dosa itu. Karena dengan bertaubat berarti dia menghilangkan penyakit hati berupa dosa dalam dirinya. Anak-anak yang soleh dan soleha, sebagaimana Allah melindungi kita dari segala penyakit hati yang berbahaya dan menjadikannya hati kita hati yang sehat, yang bisa merasakan lezatnya iman, Islam, dan amal soleh. Demikianlah sedikit yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.